Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari IAIN Kebumen, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini kita akan menyampaikan tentang studi kelayakan bisnis dalam aspek lingkungan hidup. Dengan saya Yusuf Rifai, teman saya Saraswati dan Siti Faizah. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk menjalankan usaha diperlukan sebuah studi kelayakan bisnis. Apakah sebuah usaha layak dijalankan atau tidak layak dijalankan? Studi kelayakan bisnis bisa disimpulkan untuk menentukan seberapa besar pengembalian sebuah investasi atau suatu aktivitas usaha dan implikasi usaha tersebut dalam sebuah investasi. Selalu ada nilai investasi awal atau disebut sumber daya yang akan dialokasikan. Pengembaliannya adalah perbandingan antara input investasi dengan perbandingan output yang akan dihasilkan dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang perlu dijalankan. Aspek-aspek dalam uji kelayakan bisnis. Aspek lingkungan studi kelayakan bertujuan untuk menganalisis kondisi lingkungan operasional, kondisi lingkungan industri, lingkungan ekonomi, dampak positif maupun negatif, serta menganalisis usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif bisnis terhadap lingkungan. 2. Aspek lingkungan industri. Aspek ini lebih mengarah pada aspek persaingan. Lalu yang ketiga, aspek lingkungan hidup. Studi mengenai dampak fisik. Ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kemungkinan bahwa akibat dari pendirian atau proses produksi dari usaha baru itu akan menimbulkan pencemaran udara, pencemaran air, dan sebagainya di sekitar usaha. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Dalam hal ini, alasan AMDAL yang pertama, karena undang-undang dan peraturan pemerintah menghendaki demikian. Jawaban ini cukup efektif untuk memaksa para pemilik proyek yang kurang memperhatikan kualitas lingkungan. Yang kedua, ada AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak dengan beroperasiannya proyek-proyek industri. Beberapa peran AMDAL. Peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan. Lalu peran AMDAL dalam pengelolaan proyek. Yang ketiga ada AMDAL sebagai dokumen. Yang pertama, AMDAL dalam pengelolaan lingkungan. Aktivitas pengelolaan lingkungan telah disusun berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan timbul akibat dari proyek yang akan dibangun. Yang kedua, AMDAL dalam pengelolaan proyek. AMDAL merupakan salah satu studi kelayakan lingkungan yang disyaratkan untuk mendapatkan perizinan. Bagian dari AMDAL yang diharapkan oleh aspek teknis dan ekonomis biasanya adalah sejauh mana keadaan lingkungan dapat menunjang perwujudan proyek, terutama sumber daya yang perlu di proyek tersebut. Yang ketiga, sebagai dokumen penting. Laporan AMDAL merupakan dokumen penting bersumber informasi yang detail mengenai keadaan lingkungan pada waktu penelitian proyek dan gambaran keadaan lingkungan di masa setelah proyek dibangun. Analisis AMDAL. Ada 5 dokumen yang terdiri dari PIL penyajian informasi lingkungan, KA kerangka acuan, ANDAL analisis dampak lingkungan, RPL rencana pemantauan lingkungan, dan yang terakhir RKL rencana pengelolaan lingkungan. Dalam penyusunan AMDAL dimuat hal-hal sebagai berikut. 1. Perkiraan secara dampak usaha atau kegiatan pada saat prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi terhadap lingkungan hidup.
Yang kedua, penentuan arti penting perubahan lingkungan hidup yang diperkirakan bagi masyarakat di wilayah studi rencana usaha atau kegiatan dan pemerintahan dengan mengacu pada pedoman penentuan dampak besar dan penting. Yang ketiga, dampak melakukan telaah butir 1 dan 2 tersebut diperhatikan dampak yang bersifat langsung atau tidak langsung. Yang keempat, mengikatkan usaha atau kegiatan masih berada pada tahap pemilihan atau alternatif usaha atau kegiatan lokasi atau teknologi yang digunakan sehubung dengan AMDAL merupakan komponen dari studi kelayakan, maka telahan dilakukan untuk masing-masing alternatif. Lalu yang kelima, dalam melakukan analisis perkiraan dampak penting agar digunakan metode-metode formal secara matematis. Dalam PP 51 tahun 1993 ditetapkan 4 jenis AMDAL. AMDAL proyeksi. Yang pertama yaitu AMDAL yang berlaku bagi satu kegiatan yang berada dalam kewenangan atau satu instansi sektoral. Yang kedua, AMDAL terpadu adalah AMDAL yang berlaku bagi satu rencana kegiatan pembangunan yang bersifat terpadu, yaitu adanya keterkaitan dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan proses produksi, serta berada dalam satu kesatuan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi. Yang ketiga, AMDAL kawasan, yaitu AMDAL yang ditujukan pada satu rencana kegiatan pembangunan yang berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi. Yang keempat, AMDAL regional adalah AMDAL yang diperuntukkan bagi rencana kegiatan pembangunan yang bersifat kegiatan saling terkait dalam hal perencanaan dan waktu pelaksanaan kegiatannya. AMDAL di Indonesia memiliki kelemahan. Yang pertama, AMDAL belum sepenuhnya terintegrasi dan proses perjanjian satu rencana kegiatan pembangunan sehingga tidak terdapat kejelasan apakah AMDAL dapat dipakai untuk menolak atau menyetujui satu rencana kegiatan pembangunan. Proses partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Selama ini LSM telah dilibatkan dalam sidang-sidang komisi AMDAL, akan tetapi suaranya belum sepenuhnya diterima di dalam proses pengembalian keputusan. Yang ketiga, terdapat berbagai kelemahan di dalam penentuan studi AMDAL. Dengan kata lain, tidak ada jaminan bahwa berbagai rekomendasi yang muncul dalam studi AMDAL serta UKL dan UPL akan dilaksanakan oleh pihak pemrakasa. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL. Komisi penilaian AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Pemrakasa adalah orang-orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi dua: masyarakat yang terkena dampak dan masyarakat pemerhati. Pengelolaan lingkungan hidup atau UKL dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau UPL. AMDAL UKL atau UPL, rencana kegiatan yang sudah ditetapkan wajib menyusun AMDAL, tidak lagi diwajibkan menyusun UKL atau UPL. Lihat penapisan keputusan Menteri LH 17/2001. UKL atau UPL dikenakan bagi kegiatan yang telah diketahui teknologi dalam pengelolaan limbahnya. Yang kedua, AMDAL dan audit lingkungan hidup wajib bagi kegiatan yang telah berjalan dalam sebelum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup RKL atau RPL, sehingga dalam operasionalnya menyalahi peraturan perundangan di bidang
lingkungan hidup, maka kegiatan tersebut tidak bisa dikenakan kewajiban AMDAL. Yang ketiga, AMDAL dan audit lingkungan hidup sukarela. Kegiatan yang telah memiliki AMDAL dan dalam operasionalnya menghendaki untuk meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup, dapat melakukan audit lingkungan secara sukarela yang merupakan alat pengelolaan dan pemantauan yang bersifat internal. Kesimpulan dari ini, AMDAL sebagai dokumen penting. Laporan AMDAL merupakan dokumen penting bersumber informasi yang detail mengenai keadaan lingkungan pada waktu penelitian proyek dan gambaran keadaan lingkungan di masa setelah proyek dibangun. Dokumen ini juga penting untuk evaluasi untuk membangun proyek yang alokasinya berdekatan dan dapat digunakan sebagai alat legalitas. Peran AMDAL dalam pengelolaan proyek. AMDAL merupakan salah satu studi kelayakan hidup yang diisyaratkan untuk mendapatkan perizinan selain aspek-aspek studi kelayakan yang lain seperti aspek teknis dan ekonomi. Upaya pengelolaan lingkungan yang diutarakan juga mencakup upaya pengoperasional unit atau sarana pengendalian dampak, misal unit pengelolaan limbah. Bila unit atau sarana yang dimaksud dinyatakan sebagai aktivitas dari rencana usaha atau kegiatan. Dokumen lingkungan yang bersifat sukarela ini sangat bermacam-macam dan sangat berguna bagi pemrakasar, termasuk dalam melancarkan hubungan perdagangan dengan luar negeri.